Ini adalah mobil yang membuat Mazda mulai bersinar lagi. Ya, setelah Mazda Lantis dan Mazda Cronos di tahun 90-an, atau Mazda 3 di tahun 2000-an, dan juga CX-7 yang sepertinya terlalu mahal, membuat Mazda semakin menghilang pada era tersebut. Namun di tahun 2009 hadirlah mobil ini. Ya, harganya pas untuk mobilnya dan desainnya yang diterima Indonesia. Ini adalah Mazda 2. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Sebenarnya Mazda sudah senang dengan model-model hatchback di tahun 1970-an. Sebut saja Mazda 323 yang lahir di tahun 1977 dengan bentuk yang disukai oleh orang-orang bule di Amerika. Sehingga pada akhirnya Mazda pun bekerja sama dengan Ford Motor Company di tahun 1979. Dan di tahun 1980 Mazda mengeluarkan lagi hatchback Mazda 323 generasi kelima dan mewujudkannya menjadi Japan Car of the Year di tahun yang sama. Platform Mazda dan Ford dikembangkan lagi dari tahun ke tahun dan menjadi legenda. Salah satunya pengembangan platform ini hadir di Indonesia seperti Mazda MR90, MR90, dan Mazda Pantren yang ada di tahun 90-an. Memakai platform yang sama dengan Mazda 323 versi tahun 1970-an. Telat sekali. Namun ini terbukti efektif untuk meraup keuntungan di Indonesia dengan teknologi yang sederhana. Tapi setelah Mazda berevolusi menjadi mobil banyak fitur di akhir tahun 2000-an, nama Mazda agak mulai menghilang karena orang Indonesia belum bisa menerima kecanggihan teknologi Mazda dan harganya menjadi overpriced. Dan pada era inilah Mazda ingin membuat mobil hatchback yang lebih murah daripada Mazda 3. Dijadikanlah sebuah Mazda yang turun minus 1 angka. Ya, Mazda 2 berawal dari Mazda Demio yang hadir di tahun 1996 dengan format minivan menjadi sebuah hatchback dengan desain cantik dengan ditambah fitur-fitur yang bersaing dengan teman-teman Jepangnya. Harganya pun murah dan platform yang dipakai yaitu dari Ford Fiesta. Ini dia yang membuat Mazda 2 bersinar di Indonesia. Di tahun 2014 Mazda 2 generasi ketiga hadir dan akhirnya berani untuk memasukkan versi Skyactiv-nya, tampil lebih mewah dan berkelas. Ya, dari sini Mazda 2 mulai naik kelas dan harganya mulai mahal. Di tahun 2020 Mazda 2 generasi ketiga di faceliftkan dan sampai sekarang belum ada Mazda 2 yang berevolusi lagi. Ya, Anda bisa beli Mazda 2 terbaru di dealer Mazda Anda sekarang. Ini masih ada. Review mengenai Mazda 2 yang tuanya akan diteruskan oleh reviewer used car kami, yaitu Mamang Ican. Sebelum kami lanjutkan video ini, mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Cek juga channelnya Mamang itu, Aspros Auto, agar kami semua bahagia. Mobil Mazda yang hatchbacknya itu dari tahun 60-an udah ada, yaitu dari Mazda 3. Nah, tapi kan Mazda 3 itu terkenal tahun 2000-an ke atas, padahal sebetulnya Mazda 3 itu dari tahun 60-an, hatchback tahun 70, itu terkenal tahun 83 di Indonesia pun udah ada 323. Nah, kalau Mazda 2 itu sejarahnya dari Demio, dari tahun 96. Tapi Mazda 2 itu diperkenalkan namanya dari tahun 2007. Yang masuk ke Indonesia tahun 2009 bentuknya seperti ini banget. Ini adalah yang pre-facelift-nya dengan headlamp yang gede seperti ini kayak yang kecil ya, tapi gede sekali kalau dilihat. Di sini juga ada halogennya, lampu seni di bagian sebelah sini, dan ini masih agak-agak sederhana sekali karena lampu seni pinggirnya bukan di spion tapi di bagian situ. Masih di over fender. Nah, ini grillnya kecil, terus juga black glossy, tapi yang di bawahnya lumayan gede. Ada fog lamp-nya, dan ini karena tipe R, di sini ada kayak lip spoiler gitu, tapi ini nyatu sih sama bumper, cuman kayak ada asen-asennya gitu, makanya kelihatannya lebih sporty. Nah, secara keseluruhan bagian depannya kalau Mazda 2 itu kayak yang bulat-bulat gitu ya, di bagian belakangnya bulat, tapi bagian depannya kayak digeprek gitu, jadi agak-agak sedikit gepeng dengan kontur yang ada di sini. Kap mesin ini sedikit aja dan ada 2 buah kecerutan. What the meaning of kecerutan? Wah, mobil ini dia punya dimensi yang kompak, yaitu hanya 4 meter saja, sedangkan lebarnya 1,7 dan tingginya adalah 1,4 meter, ya itu rata-rata dengan mobil-mobil Jazz, Yaris kayak gitu, segitu-segitu juga. Terus juga spionnya masih gini, two-tone, tapi ini kan yang tadi saya bilang, ini LED-nya malah di sini, gini ketinggalan zaman banget. Tapi untungnya velgnya
Keren. Dia ring 16 dengan profil ban 195/50. Profilnya tuh tipis sekali. Tapi memang bagusnya segini, kalau ditambahin dagingnya itu jadi kelihatannya kayak burayot gitu ya. Burayotnya apa ya? Kelihatan kayak yang gede gendut gitu ya. Padahal kan ini profilnya tipis, jadi enak dilihatnya. Terus depannya sudah cakram, belakang masih tromol. Dan lihat nih, belakang dia semakin bulat, makanya depan tuh kayak yang digeprekin gitu. Nah, ini juga handle-nya sudah sewarna dengan body blackout pilar, dan di sini ada sedikit side skirt tuh kan. Bentuk belakangnya tuh bulat gitu, beda sama yang depannya agak-agak pipih, belakangnya bulat. Terus juga ini lebih apa, enaknya flowing gitu desainnya, enak di bagian belakangnya. Saya suka sih, ada yang suka ada yang enggak, tapi kalau saya termasuk yang suka. Di sini ada rear defogger, ada topi belakang, ada back lamp-nya juga, ada wiper belakang, dan di sini ada sensor bukan, ini apa? Ini ngebuka bagasi, buka bagasi. Ini kayak sensor parkir, kayaknya niat banget. Kan biasanya pakai cekrek-cekrekan gitu ya, disumbut-sumbutin, ini malah diekspos. Nah, lihat. Ini adalah bagasinya Mazda tuh, tergolong agak lumayan besar. Lumayan ya, tapi nggak gede-gede amat. Kalau dibandingkan dengan Jazz ya gedean Jazz. Kalau dengan Yaris hampir sama, segede gini. Terus di sini, di bawahnya, itu ada ban serep yang beginian saja ya, non permanen ya. Jadi nggak sama dengan perak yang dipakai. Ini cuma dipakainya sampai 80 km per jam aja, ya nggak boleh jauh-jauh lagi. Terus kalau kita masih kurang, ini bisa digituin lah, ceritanya tuh gitu aja. Nah tuh, tapi nggak flat floor sayangnya nggak flat floor. Sayang sekali. Sini nggak ada apa-apa lagi, sini apa lagi nih, tapi cukup lengkap sih, ada rear defogger segala. Nah di bawahnya tuh ada black cladding kayak seperti ini, ada knalpot di sebelah situ. Nah ini adalah mesin yang dipakai oleh Mazda 2, cuman satu jenis aja kalau di Indonesia, 1500 cc DOHC dengan kode MZR yang disalurkan ke roda depan, dan transmisinya itu ada dua, ada yang manual dan juga matic. Matic itu 4 percepatan saja. Nah ini mesinnya itu tergolong dibilang itu agak-agak irit karena dia sudah berteknologi VVT. Ya itu ya begini, tapi dibilangnya sama anak Mazda gitu ya. Kalau Mazda tuh kan terkenal dengan Sky aktifnya, tapi kalau untuk versi yang ini Mazda tuh yang pertama kali keluar ya preventif seperti ini Sky pasif, itu kata anak Mazda, Sky pasif. Nah kalau Mazda tuh yang R itu nuansanya hitam semua, terus juga joknya sudah kulit. Nah trim pintunya tuh kayak gini, keras-keras semua, tapi di sini ada kulit-kulitan yang agak-agak sedikit empuk lah dikit, jadi terlihat lebih mewah. Ada aksen silver dan power window-nya di keempat jendela, auto dan di bagian driver saja. Terus juga udah ada electric mirror dan juga apa namanya, retractable. Ya itu keren sekali. Masuk aja. Nih si joknya juga dia sudah yang ada namanya head adjuster, itu udah ada. Terus juga reclining, slidingnya udah lengkap. Dan ini ini keras-keras semua, plastik-plastikan semua. Cuman kelihatannya tuh mewah kalau di Mazda. Lihat, ini kerasnya tuh, tapi memang keras, nggak melenyot gitu ya. Jadi kelihatannya mewah. Terus juga kisi AC-nya bulat-bulat gitu ya, di tengahnya 2, kanan kirinya juga 2 saja. Nah ini adalah built-in head unit yang punya Mazda tuh yang tipe R. Sudah ada CD-nya, sudah ada SD card-nya juga. Dan di sini pengaturannya juga lengkap. Nah di sini ada navigation tulisannya, cuman nggak berfungsi karena modelnya tuh nggak disediain sama Mazda dulu. Jadi percuma aja gitu. Ada tuh, ada tombol-tombolnya. Sini juga ada yang namanya climate controlnya, dia belum dual zone. Ini ada fan speednya 4, tapi arah semburan itu lengkap sampai ke front defogger, ada heaternya juga ada sirkulasinya yang kayak kelihatan manual gitu ya, digeser-geser kayak Avanza zaman ya itulah yang generasi kedua gitu. Transmisinya matic, dan di sini ada cup holder, di sini juga ada power socket, di sini juga ada aux in, aux out maksudnya di sebelah sini. Di sini juga ada tempat penyimpanan di bagian tengah, tapi bukan pakai center cluster kayak gitu ya, itu nggak ada di sini. Nah yang unik di sini adalah, napas dulu bentar. Di sini ada glove box yang bisa dibuka, tapi kalau kita males buka glove box itu, wih, masuk ke situ. Jadi ini kayak tempat sampah. Kenapa dia desainnya kayak gini? Terus juga nih, itu kan bisa dibuka, memang itu nyambung tuh, nyambung sebelah sini. Cuman ini kenapa harus dibolongin sih? Jadi kayak tempat sampah, males buangnya, situin jadi numpuk semua sini. Oke, kita bahas bagian cluster instrumen ya. Cluster instrumennya keren, backgroundnya warna putih dan ada digitalnya juga. Jadi odometernya sudah digital, juga trip meter, trip A, trip B, juga ada fuel gauge-nya juga ada di bawah sini di digitalnya.
Setirnya juga keren, balutannya kulit. Terus juga untuk tipe R itu udah pasti ada switch steering di sebelah sini untuk ngatur sini head unit, dan juga info-info ada di sini. Yes, ada average BBM-nya juga ada, kayak gitu-gitu ada di sini. Lengkap untuk sebuah Mazda tuh. Nah, di sini juga ada yang namanya tuh ada tilt steering tapi belum teleskopik. Mazda tuh, tapi enak sih duduknya karena dia saat support itu gede-gede tuh. Jadi betah di dalam. Di atasnya ada apa aja nih? Ada vanity mirror tapi tanpa lampu. Untuk di bagian drivernya juga ada. Jadi untuk pengemudi wanita ini sih cocok banget. Di sini juga ada lampunya yang belum LED ya. Zaman gitu belum ada LED ya. Nih seat beltnya juga sudah ada adjusternya juga nih. Mau tinggi atau rendah tuh bisa. Jadi kalau kena leher biasanya sakit kan? Ya itu ada. Mazda tuh udah ada. Trim itu yang di bagian belakang itu hampir senada dengan yang di bagian depannya, ada keras-kerasan gini dan juga ada kulit-kulitan di bagian tengahnya. Sedikit lamuk lah. Nah, tapi di sini hebohnya sebuah Mazda 2 itu nggak ada cup holder. Iya, nggak ada. Di side pocket sebelah sini juga nggak ada. Malah speakernya yang terlalu besar tuh, lihat. Ini gede banget speakernya. Tapi nggak ada side pocketnya. Makanya untuk naruh minuman biasanya di sebelah sini saja dan di daerah tengah. Ini kadang-kadang rebutan juga kalau di bagian tengah. Nah, Mazda tuh agak-agak sempit juga karena cuman tersisa 3 jari. Yes, di sini juga headroomnya lumayan agak sempit, tapi disediakan 3 buah headrest tanpa armrest. Sini juga ada kulit-kulitan. Mazda tuh, padahal dia agak Jepang yang agak-agak rasa Eropa, mestinya harusnya lengkap, tapi ternyata di Mazda tuh nggak kayak gitu. Bagusan yang Jepangnya asli, Yaris kayak, Gios kayak, ya. Menurut saya di bagian belakangnya lebih enak yang 2 itu. Jujur aja sih, kalau dari cara driving positionnya ini saya lebih suka daripada Jazz. Yes, Jazz itu agak-agak lebih kayak van gitu kan nyetirnya. Kalau ini bener-bener seperti hatchback atau kesedan-sedanan. Makanya nyetir itu lebih mantep aja gitu. Agak-agak sporty, agak-agak selonjoran ke bawah, dan ini visibilitas ke depannya oke. Kalau untuk Mazda 2, pilar A-nya tidak terlalu mengganggu. Ke belakang juga oke. Jadi makanya enak dipakai nih sehari-hari atau di perkotaan tuh cocok banget. Suspensinya tidak berbeda jauh dengan yang sekelasnya. Jadi agak-agak keras tapi stabilitasnya memang oke. Nah, tapi di Mazda 2 itu tergolong lebih empuk daripada Jazz. Kalau dibandingkan lebih empuk daripada Jazz, tapi tidak seempuk daripada Toyota Yaris. Jadi di antaranya gitu, di tengah-tengahnya. Kalau dengan Fiesta lebih empuk ini, karena Fiesta agak sedikit keras. Walaupun dia punya satu basis dengan Fiesta, tapi dia lebih lebih lentur gitu pengendaliannya. Kalau Fiesta tuh benar-benar agak rigid. Kalau ini lebih lentur. Makanya walaupun satu basic, tapi berbeda tuningan rangkanya. Tuningan suspensinya juga beda. Mesin yang dipakai dia 1400 cc DOHC dan berbeda sekali dengan yang namanya Fiesta. Fiesta juga punya yang 1600, punya 1500, tapi ini punya racikan Mazda dan dia punya 103 horsepower saja. Torsinya juga agak kecil, 137 Nm yang dipadukan dengan transmisi matic yang pas kami review ini. Sebetulnya ada 2 kan, ada 2 jenis, ada yang manual, ada yang matic, tapi kebetulan ini yang matic 4 speed saja. Kita coba tenaganya. Performanya mirip-mirip seperti Yaris, tapi kalau Yaris itu dari bawah udah dapet torsinya. Kalau ini agak di atasnya sedikit, jadi dia agak bermain tinggi kalau untuk Mazda 2. Nah, begitu masuk RPM tinggi, itu tenaganya kayak kejambak gitu kitanya. Tapi itu pun ya masih tidak memenuhi harapan saya mengenai untuk speed lover ya. Itu bukan ada di Mazda 2, tapi di Honda Jazz. Remnya enak untuk Mazda, depannya cakram, belakangnya tromol, sudah ada ABS, sudah ada BA. Pengeremannya juga bagus, responsi remnya juga bagus. Ditekan dikit, udah ngerem. Kita coba ya. Enak remnya. Untuk kekerapan kabin sih saya agak-agak 6 dari 10, itu skornya 7. Karena suara motor itu masih agak-agak masuk gitu ya. Terus juga suara bannya masuk, suara mesinnya memang nggak terlalu terdengar. Cuman memang suara traffic noise-nya itu lumayan kedengar sih. Suara motor standar aja masuk. Handlingnya
Saya suka untuk Mazda 2. Cuma memang lebih galak handlingnya di Honda Jazz sih. Ini ya di tengah-tengahnya lah. Di antara Jazz, di atas tuh Jazz, terus ada Fiesta, Mazda 2, Yaris, baru yang lainnya. Itu handling ya. Nah, ini mobil ini fiturnya oke, handlingnya oke, duduknya juga enak, bahkan lebih enak dari dua rival Jepang yang lainnya. Terus dia juga punya mesin yang oke menurut saya ya. Tapi nggak tahu tuh ngerawatnya. Karena setahu saya punya temen gitu ya, Mazda 2 itu nggak beres-beres. Udah gitu spare partnya agak-agak mahal. Tapi ya dibandingkan dengan yang lainnya, ini sih ya di tengah-tengah sih, antara iya atau enggak ya. Jadi tinggal pilih mau desainnya atau mau yang fungsional ya, gitu aja. Ngerti nggak sih maksudnya? Nggak ngerti kan? Iya. Ini pajaknya itu kalau di Bandung 2,8 juta udah semuanya gitu per tahun 2011, dan range harganya sekitar 110-an sampai 125 jutaan untuk Mazda 2 yang tahun 2011 pre-facelift seperti ini. Overall, mengenai Mazda 2 yang tua, merupakan pilihan yang tepat apabila Anda menginginkan hatchback yang sedikit repot. Namun kata si Mamang itu kualitas drivingnya baik, sedikit ke Eropa-Eropaan. Namun ini masih mobil Jepang. Ya kami bilang agak repot karena mirip seperti mobil Eropa yang agak sensitif dengan iklim Indonesia. Dan juga harga spare part yang lumayan mahal. Tapi itu semua terbayar apabila Mazda 2 Sky Passive ini dalam kondisi segar dan bugar, karena mobilnya memang nyaman dan enak dipakai untuk sehari-hari. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.